KPK kan butuh informasi sebanyak-banyaknya, ya termasuk dari PDIP. Saya kira orang yang paling tahu tentang Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipungkam. Jokowi masuk pemimpin terkorup dunia, PDIP desak keluarga ex-presiden diperiksa. Ya, ini momentum yang paling tepat. Mau nunggu apa lagi? PDIP buka suara terkait Presiden ke-7 Jokowi yang masuk nominasi sebagai pemimpin terkorup dunia 2024 versi lembaga independen OCCRP. Jubir Guntur Romli mendesak agar lembaga penegak hukum seperti Polri hingga KPK untuk memeriksa Jokowi. Tak cuma Jokowi, dia juga mendesak agar keluarga mantan gubernur DKI Jakarta itu turut diperiksa. Ya, karena laporannya sudah banyak, termasuk nepotisme. Ya, terkait. Laporan ini bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya. Guntur mengatakan sebenarnya laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh seperti ekonom senior Faisal Basri hingga dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun. Yang lainnya banyak. Kan IBHRS saja sudah melaporkan rangkaian kebohongan Jokowi. Selama ini sudah pernah disampaikan oleh misalnya almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun dan menyebut dua nama, salah satunya Bobi Nasution, menantu Jokowi. Juga laporan Ubaidillah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dinasti Jokowi. Guntur menegaskan agar KPK dapat bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi dan keluarganya. Nah, ini momentum bagus. Libatkan pihak luar agar dunia melihat langsung. Malu, ya malu, kita satu negara malu. Tapi kan ini satu-satunya cara agar kita bisa move on dengan dasar yang jelas, bukan kejahatan yang dihapuskan. Menurutnya, penyelidikan terhadap keluarga Jokowi penting dilakukan karena jika terbukti melakukan korupsi, maka dipastikan kerugian yang dialami negara begitu besar. Bukan mengkriminalisasi Sekjen Hasto, kan? Ya, karena dia dari PDIP ya. Lebih lanjut, Guntur mengatakan penolakan terkait wacana perpanjangan oleh Megawati menjadi sebuah petunjuk bahwa keputusan tersebut adalah tepat. Pasalnya, Jokowi dinobatkan sebagai salah satu presiden terkorup dunia oleh OCCRP meski hanya menjabat selama 2 periode. Terima kasih, katanya ya, Ibu Mega telah menolak itu. Ini 2 periode saja sudah jadi pemimpin terkorup, gimana kalau 3 periode? Ya, dan seterusnya. Ini kabar dari OCCRP, ya sudahlah, gimana lagi ya. Nah, memang faktanya begitu, barangkali perspektifnya sudah. Yang terpenting adalah rakyat dunia tak bisa dibungkam. Kalau di Indonesia muncul lembaga survei yang memunculkan kepuasan 80% kepada Jokowi, ini sebaliknya. Banget. Sebaliknya pakai banget. Nah, ini dasar untuk KPK bahwa data-data semakin lengkap ya. Selamat katanya ya. Akhir tahun ditutup dengan wajah garong-gorong terkorup. Wajah gorong-gorong. Ayo ganyang fufu papa. Jadi KPK kan butuh informasi sebanyak-banyaknya, ya termasuk dari PDIP. Saya kira orang yang paling tahu tentang Jokowi. Mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto disebut turut memberikan data tambahan untuk melengkapi dokumen penting yang dimiliki oleh Hasto. Dokumen tersebut diklaim berisi informasi terkait dugaan skandal melibatkan petinggi negeri. Nah, kalau petinggi banyak ya, tapi kalau yang tertinggi ya Jokowi.
Hal ini disampaikan jubir Guntur Romli. Menurutnya, Andi Wijayanto menyumbangkan data-data tambahan dan analisis guna mendukung dokumen yang sudah dimiliki Hasto. Makanya Andi Wijayanto ini diserang juga secara personal ya. Kita tahu lah. Mas Andi Wijayanto juga memberikan tambahan data dan analisis. Semuanya sumber dari internal. Ya kalau dari internal ya udah pasti valid kali ya. Pelakunya ada di situ juga barangkali. Karena baik saudara Sekjen maupun Mas Awe sebelumnya ada di dalam kekuasaan. Ini data tersebut, lanjut Guntur telah dititipkan kepada KONI. Ya ini udah kita bahas ya. Data-datanya ini akan dimunculkan di saat yang tepat. Nah ini tadi saat yang tepat itu kapan? Ya sekarang. Ketika lembaga dunia memunculkan ini. Ini waktu yang tepat. Kalau besok mau libur, ya tanggal 2 Januari. 2 Januari waktu yang paling tepat untuk PDIP Hasto memunculkan data-data dugaan korupsi yang melibatkan para petinggi negara termasuk Gibran, Kaisang, dan Jokowi. Dan begitu. Luar biasa ini. Buzzer Jokowi nongol. Wah, ada mana ini buzzer Jokowi? Saya belum baca ini. Kalau dibaca satu-satu memang habis waktu. Jadi saya nggak baca semuanya ya. Harus dikejar sampai tuntas, jangan omon-omon, kejar sampai ke Antartika, jangan cuma sampai antar kita. Bang Tubi Channel, boleh dicek tuh channelnya ya. Akankah Bu Mega buka suara terkait Mulyono pernah minta 3 periode? Ya harusnya begitu. Dari awal memimpin sampai akhir bikin sulit saja. Ya bapaknya ya anaknya. Biar satu paket ya sekalian, kan begitu ya. Adili Jokowi, Ganyang Pupu Fafa, Makzulkan Pupu Fafa. Karena ini ada ex-ketua AJI mengatakan bahwa Gibran ini dibilang mengidap parentifikasi. Wah, apalagi itu? Anak dipaksa jadi orang tua. Oh, parentifikasi itu anak dipaksa jadi orang tua. Itu mungkin maksudnya. Coba kita simak. Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia AJI, Lukas Luwarso menyebut Pupu Fafa yang ia tujukan pada Gibran bisa saja terindikasi penyakit tertentu. Hal ini terkait dengan kesiapan Gibran sebagai wapres. Luka Luwarsa menyebut Gibran tampak seperti orang yang tengah depresi. Kita sudah lihat, saya singgung bahwa kalau kita lihat Gibran atau Pupu Fafa ini kan selalu wajahnya orang kosong. Matanya tidak fokus, kayak orang depresi saya melihatnya. Itu karena memang akumulasi situasi politik yang curang itu. Sejahat-jahatnya maling itu punya rasa bersalah. Lebih lanjut, Lukas menyebut Gibran kemungkinan mengalami parentifikasi. Kondisi ini adalah saat seorang anak dikendalikan sedemikian rupa oleh orang tuanya. Ketika satu keluarga, anak yang belum cukup umur, masih remaja, tiba-tiba karena satu hal misalnya orang tua divorce, dia harus menempatkan diri sebagai orang tua, jadi pengganti padahal belum siap. Kata Lukas. Tapi tiba-tiba menempati posisi yang begitu penting, misal sebagai kelola keluarga misalnya, ya. Maka Lukas menyebutkan Gibran sebelumnya masih senang main-main, bahkan bermedia sosial. Ia mencontohkan suami Selvi Ananda ini yang sering koleksi mainan saat masih menjadi wali kota Solo. Konon katanya mau dipindahkan ke kantor Wapres. Kita belum lihat ruangan kantor Wapres. Jangan-jangan isinya semua permainan. Parentifikasi itu anak yang belum cukup umur tapi dipaksakan. Ya, masuk akal ya. Kita lihat bagaimana tertekan ya. Ya bapak ya anak ya sama-sama tertekan. Oke. Apalagi nih, ini waktu yang paling tepat untuk meringkus. Oke. Kira-kira Gibran, oke, namanya karbitan. Benar-benar karbitan ya bahasa kitanya ya. Luar biasa. Tak perlu berpanjang-panjang ya. Huru-hara politik 2025 akan ditandai dengan posisi Jokowi yang semakin tertekan dan stres. Kemungkinan Pupu Fafa juga terpental. Ini di-trigger oleh OCCRP yang menghasilkan data tokoh dunia terkorup. Finalisnya salah satunya adalah Joko Widodo yang disamakan dengan Presiden Kenya.